Guardiola tolak disebut orang jenius. Manajer Manchester City Pep Guardiola telah menolak gagasan bahwa dia adalah seorang jenius dengan alasan bahwa rahasia kesuksesannya adalah kerja keras. Di samping filosofi khas dan pendekatannya terhadap olahraga, tidak mengherankan jika Guardiola sering dipuji sebagai salah satu manajer terhebat sepanjang masa. Namun mantan gelandang Barcelona itu menarik perhatian pada sifat penggemar sepak bola yang berubah-ubah. Mengutip bagaimana ia dipandang berbeda berdasarkan hasil terakhir timnya. Biasanya seorang jenius setelah saya memenangkan pertandingan dan setelah gagal ketika Anda kalah dalam permainan. Jadi saya bukan seorang jenius. Sejujurnya saya adalah orang yang bekerja paling luar biasa di dunia. Dalam hal itu, saya baik, saya menghabiskan banyak waktu di sana-sini. Saya cobalah untuk menjadi yang pertama tiba dan yang terakhir pergi, dan itu bukan rahasia. Saya tidak ingin mendapatkan sesuatu tanpa usaha, itu bukan kepuasan. Sementara itu tidak diragukan lagi merupakan faktor di balik kesuksesannya. Guardiola juga memiliki reputasi yang signifikan untuk keterampilan kepelatihannya, kemampuan untuk mengembangkan pemain, dan inovasi taktis. Jack Grealish dinilai tak nikmati permainannya di Man City. Manchester City rela merogoh kocek sedalam 100 juta pound sterling demi bisa merekrut Jack Grealish dari Aston Villa pada awal musim ini. Dengan besaran transfer tersebut, gelandang serang asal Inggris itu menjadi pemain termahal di sepanjang sejarah sepak bola Inggris. Namun bandrol transfer selangit Grealish itu dianggap tidak sepadan dengan kontribusinya buat The Citizen. Total dari 15 penampilan di semua ajang, Grealish hanya bisa mempersembahkan 2 gol dan 3 assist. Catatan gol dari assist Grealish ini menurun drastis dibanding kala masih memperkuat Villa pada musim lalu. Menurut Huddle, alumni tim junior Villa itu tidak menikmati permainannya bersama The Citizen. Kondisi ini, kata Huddle, tidak terlepas instruksi yang diberikan pelatih City Pep Guardiola kepada Grealish. Selama mengenakan seragam The Citizen, Grealish lebih banyak ditempatkan sebagai winger kiri ketimbang gelandang serang seperti yang dilakukan di Villa. Buat saya, Jack adalah pemain dengan bakat luar biasa. Namun, lihat dia sekarang, sepertinya dia tidak memiliki permainan seperti saat memperkuat Villa. Dia senang menguasai bola lebih lama dan mencoba melewati pemain. Namun, Pep sepertinya tidak mengizinkan Grealish melakukan itu. Karena itu, Grealish harus bisa menyesuaikan permainannya dengan gaya permainan tim. Dia memiliki kemampuan untuk bisa mendulang gol lebih banyak dengan lebih sering memanfaatkan celah di lini belakang tim lawan, kata Huda seperti dilansir Sportkeeda. Prediksi susunan pemain Manchester City versus Everton. Manchester City melanjutkan urusan domestik dengan menjamu Everton di Liga Inggris pada Minggu sore. Sisi Pep Guardiola telah mengalami masa sulit akhir-akhir ini, meskipun bangkit kembali dari 2 kekalahan berturut-turut untuk menang 2 kali menjelang jeda internasional. Yang pertama datang di Liga Champions saat Citizen mengalahkan klub Brugge 4-1, sebelum Liga Nyaman mengalahkan Manchester United 2-0 di Old Trafford. Bertujuan untuk menjaga posisi kedua dalam tabel, mereka menghadapi tim Everton yang gagal menang dalam 5 pertandingan Liga Premier terakhir mereka. Kalah 3 kali, inilah yang Guardiola bisa memilih untuk lapangan untuk mengantisipasi oposisi hari Minggu. Prediksi susunan pemain: Ederson, Walker, Diaz, Laporte, Cancelo, Rodri, Jack Grealish, Gundogan, Jesus, Bernardo, Foden. Panas, Presiden La Liga kembali bikin masalah dengan Man City. Presiden La Liga Javier Tebas kembali menghujat Manchester City dan Paris Saint-Germain saat membahas Liga Super Eropa yang gagal. Presiden La Liga Javier Tebas telah lama mengkritik kekuatan finansial dan dukungan klub seperti Manchester City dan Paris Saint-Germain, dan kritik tersebut diperkuat setelah keterlibatan kedua klub di Liga Super Eropa yang diusulkan. Dalam berbicara di Social Football Summit di Roma minggu ini, seperti yang disampaikan oleh Manchester Evening News, Tebas seperti yang diharapkan dengan cepat menunjukkan peran Manchester City dan PSG
dalam pemisahan yang diusulkan serta menyuarakan pemikirannya tentang kekuatan keuangan masing-masing klub. Itu bodoh. Itu akan memicu masalah sepak bola Eropa dan tidak akan menyelesaikan apapun. Itu akan memperburuk konsekuensi ekonomi dengan mengurangi pendapatan kompetisi nasional. Di Spanyol saja kami akan kehilangan 1,9 miliar euro karena Liga Super. Tidak normal bahwa dana negara seperti Qatar dapat bertindak tanpa batas dalam terus-menerus menyuntikkan uang. Ini menciptakan inflasi pasar dan memungkinkan klub-klub yang berhutang untuk bersaing dengan yang lain meskipun mengalami kerugian yang signifikan. Apa yang dilakukan PSG dan City itu adalah doping ekonomi. Sayangnya untuk Tebas, meskipun sebagai besar klub menarik diri dari rencana yang diusulkan, beberapa masih tetap teguh dalam keyakinan mereka. Frustasi di Manchester City, Raheem Sterling pulang ke Liverpool. Raheem Sterling dilaporkan membuka kemungkinan bagi dirinya untuk kembali ke Liverpool setelah menjalani periode frustasi di Manchester City. Sterling dikaitkan dengan rumor transfer menuju Barcelona, namun diklaim sang pemain lebih bersuka bertahan di Liga Premier Inggris dan menjejaki kepulangan ke Anfield. The Mirror mengatakan bahwa pemain internasional Inggris tersebut tertarik dengan prospek dilatih oleh Jurgen Klopp di Liverpool. Sterling saat ini terikat kontrak dengan Manchester City hingga Juni 2023 dan dihargai senilai 81 juta pound sterling, tapi mulai mengintip peluang untuk pergi setelah frustasi sepanjang musim 2021-2022. Meskipun menjadi bintang di balik laju Inggris ke final Euro 2020, Pep Guardiola cuma 3 kali memainkan Sterling sebagai starter musim ini. Ia tampil 15 kali di semua kompetisi untuk Man City, mengemas 2 gol. Ini sangat kontras dengan musim lalu ketika ia 28 kali menjadi starter dalam 31 penampilannya di Liga Premier, mencetak 10 gol dan 8 assist di semua kompetisi. Hanya saja kendalanya sejauh ini adalah City yang enggan untuk menjualnya ke rival kompetisi Inggris dan lebih terbuka mendengarkan tawaran dari mancanegara.